Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini, walaupun secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kalian semuanya. Anak-anak semuanya, pada kesempatan yang lalu, kita telah mempelajari tentang materi-materi, ada ayat-ayat yang berkenaan dengan hari akhir atau hari kiamat. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang hari kiamat. Ada beberapa nama lain dari hari kiamat itu. Ada misalnya Yaumul Hisab, ada Yaumul Mizan, ada Yaumul Zalzalah, ada Yaumul Waqi'ah, ada Yaumul Qari'ah, dan lain sebagainya. Ya, ada banyak ternyata ya. Baiklah anak-anak semuanya, untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Baiklah, untuk kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi selanjutnya. Bagi anak-anak yang bisa mengikuti secara langsung pada kesempatan kali ini, terima kasih Pak Guru ucapkan ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Bagi yang belum bisa juga demikian ya. Nanti apabila sudah bisa, silahkan bisa diakses video pembelajaran saat ini ya. Mungkin ada yang HP-nya bergantian dengan kakak adik atau dengan orang tua, HP dibawa kerjalah orang tua. Kalian bisa mengikuti pembelajaran ini pada saat kalian sudah siap perangkatnya, ataupun mungkin juga dengan sinyal internetnya, karena memang kadang sering hujan, ya mendung, sehingga sinyal internet tidak stabil. Nah, tetap semangat anak-anak semuanya ya. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum lebih lanjut, mari kita hafalan terlebih dahulu ya, untuk surat-surat pendeknya agar tidak lupa tentunya. Kalian sudah sering menghafalkannya, agar tidak lupa kita harus sering-sering membacanya. Karena dengan membacanya juga termasuk bagian dari ibadah yang tentunya insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Nah, kalian telah mempelajari bahwasanya setiap membaca Al-Quran, satu ayat, apalagi satu ayat ya, satu hurufnya saja mendapatkan 10 kebaikan. Wah, luar biasa ya, nilai pahalanya sangat besar, sangat banyak. Oleh karena itu, kita semuanya harus memperbanyak membaca Al-Quran, karena nilai pahalanya sangat besar. Ayo. Tentunya demikian anak semuanya. Dari surat Al-Fatihah sampai surat apa nih? Nah, misalnya untuk kesempatan kali ini kita akan membacanya sampai surat Al-Fatihah, An-Nas, sampai dengan surat Al-Kafirunnya ya. Nah, Al-Kafirunnya. Nanti
pada kesempatan berikutnya nanti kita akan tambah lagi, dan seterusnya. Mudah-mudahan yang sudah hafal tidak lupa, ya, akan semakin lancar hafalannya. Yang belum hafal, mudah-mudahan jadi hafal, ya. Yang baru sedikit-sedikit, semoga jadi lancar hafalannya. Baiklah, kita mulai dari surat Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, bagus. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus ya, surat Al-Lahab ya, atau Tabat atau Al-Masad ya, yang biasanya disebut surat Al-Masad atau Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selanjutnya surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terima kasih semuanya. Hebat-hebat anak-anak ya, semuanya hafal tentunya. Baiklah, kalian nanti di rumah sering membaca surat-surat pendek itu. Minimal kalian membacanya pada saat sholat ya. Setelah surat Al-Fatihah, kalian
membaca surat-surat pendek itu, ya, sesuai dengan yang kalian pilih tentunya. Boleh surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, atau Al-Kafirun, atau surat yang lainnya yang kalian sudah hafal, ya. Kalau yang sudah hafal yang panjang-panjang juga boleh tentunya, ya, karena akan lebih banyak lagi nilai pahalanya. Baiklah anak-anakku, kita akan mulai pelajarannya. Untuk pelajaran selanjutnya, ya. Pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu mempunyai nama-nama yang indah. Nah, nama-nama Allah yang indah itu disebut Asmaul Husna, ya. Iya, kalian tentunya sudah tahu ya, Asmaul Husna. Jumlahnya ada berapa, anak-anak? Betul, ada 99, ya. Ada 99 Asmaul Husna, jumlah semuanya. Tentunya banyak hal yang bisa kita pelajari dari nama-nama Allah yang indah itu. Ada hal-hal yang bisa menjadi hikmahnya tentunya. Anak-anak, di sini pada screen ini ada gambar, ya. Ada sebuah mobil, ada seorang anak yang membantu seorang nenek untuk menyeberang jalan. Nah, ini adalah sebuah sikap yang baik, ya, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Karena orang yang sudah lanjut usianya, tentunya fisiknya akan berbeda dengan orang-orang yang masih sehat, yang masih muda. Nah, oleh karena itu kita perlu menolongnya, membantunya pada saat mereka membutuhkan bantuan, ya. Kemudian selanjutnya, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada makna Asmaul Husna, menunjukkan bukti Asmaul Husna. Nah, kalian yang punya buku PDF-nya, boleh kalian buka-buka, ya, kalian pelajari, kalian baca-baca di rumah. Di sini ada gambar, amati gambar berikut. Nah, ini ada amil zakat. Berarti ini adalah seorang anak yang menyerahkan infak dan sedekah atau zakatnya, ya. Kemudian ini petugas amil zakatnya dan mendoakan, ya, semoga anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu, ya. Jadi pada saat penyerahan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, ada akadnya, ya. Ya, ada barang yang diserahkan, yang dizakatkan, ada yang menerima, ada yang memberikan, ya. Ada mustahik, ada muzakinya, kemudian ada barang yang dizakatkan. Nah, begitu juga dengan sedekah dan infak, ya. Demikian juga sama. Kemudian ada seorang anak yang mengendarai sepeda ini. Pada saat di jalan, melihat pemandangan yang begitu indah. Subhanallah, cerah dan indah hari ini, begitu, ya. Nah, ini ucapan apa, ya? Mensucikan asma Allah, ya, dengan ucapan subhanallah, gitu, ya. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, sesuatu yang luar biasa, maka kita disunahkan mengucapkan subhanallah, begitu, ya, anak-anak, ya. Iya, itu mengagungkan asma Allah, yang mana dengan demikian nanti kita juga akan banyak bersyukur, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam anugerahnya yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang diterima oleh kita semuanya menjadi manfaat, begitu, ya. Manfaat bagi kehidupan kita di dunia, juga manfaat bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Nah, itu tentunya demikian anak-anaknya, ya. Kemudian ini ada solar system, ya.
Solar system itu tata surya. Nah, tata surya kita nih ya. Begitu luasnya alam semesta ini. Bumi saja yang kita tempati, yang kita tinggali itu sangat besar ya. Padahal masih ada planet-planet yang lainnya. Ada matahari yang lebih besar lagi. Nah, luar biasa. Subhanallah ya. Allah Ta'ala Maha Agung, Maha Pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu bisa menciptakan hal-hal yang sangat besar. Makhluknya yang diciptakan banyak yang besar-besar. Oleh karena itu, sudah tidak ada lagi yang mampu menandingi kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menciptakan alam semesta ini, yang begitu besarnya, yang begitu rumitnya, banyak sekali ciptaannya. Dengan alam semesta ini, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan tertib, sesuai dengan sunnah yang berlaku, ya, sunnatullahnya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sebagai manusia yang dilahirkan, ketika dilahirkan kita menjadi seorang bayi, kemudian menjadi seorang anak-anak, menjadi remaja, mulai menjadi dewasa, kemudian jadi orang tua. Setelah menjadi orang tua, kemudian menjadi manula, lanjut usia, ya, menjadi kakek-kakek, nenek-nenek. Setelah itu nanti akan tidak berdaya lagi. Ya, jadi manusia itu begitu. Berasal dari bayi, remaja, mulai ada tenaganya, mulai bisa lari dengan cepat, tenaganya lebih cepat, ya, lebih kuat begitu. Semakin kuat tenaganya, semakin bisa banyak aktivitasnya. Namun setelah semakin tua nanti akan kembali lemah. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia akan demikian. Dan semakin lemah, nanti akan tidak berdaya lagi. Kemudian akan menjadi tidak ada lagi, ya, artinya menjadi mayat. Manusia akan meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia itu, apa yang telah diusahakan di dunia ini berupa harta benda semuanya akan ditinggalkan. Baik itu mobil mewah, rumah mewah, tanah yang luas, kebun, sawah, ladang, perusahaan, semuanya ditinggalkan. Nah, ini. Pada saat sudah meninggal dunia, manusia akan membutuhkan pertolongan orang lain tentunya, ya. Tidak bisa mengubur dirinya sendiri. Pasti akan ada orang lain yang membantunya, ya, untuk disucikan, dimandikan, disolati, ya, dikafani, ya, dan juga diantarkan ke makam, ke kuburan, kemudian dimasukkan ke liang lahat, dikubur, didoakan. Nah, ini orang yang sudah meninggal dunia, amalnya sudah selesai, sudah berhenti, kecuali doa dari anak yang soleh, harta bendanya ketika diperoleh di dunia ini untuk kebaikan menjadi amal jariyah, atau ketika hidup di dunia ini mengajarkan ilmu. Nah, ini ya, ketika kita menjadi orang yang berilmu, luar biasa manfaatnya, hikmahnya itu. Ketika kita mau mengajarkannya, maka setiap orang yang diajarkan itu selagi masih hidup dan masih mengamalkannya, maka kita akan terus mendapatkan pahalanya. Senang apa tidak? Senang tentunya, ya. Nah, makanya kalian harus ada yang jadi guru.
kalian harus ada yang jadi Pak Kiai, Bu Nyai. Harus ada yang jadi Ustadz, Ustadzah. Begitu ya anak-anak ya. Ya, dimanapun kalian berada, kalian harus bisa menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pengajar. Minimal kalian mengajari keluarga kalian sendiri ya. Suatu saat nanti kalian akan berkeluarga, akan mempunyai putra putri. Nah, keluarga kalian harus kalian didik dengan baik, minimal itu ya. Sehingga nanti akan mendapatkan jariahnya, punya anak yang soleh, harta benda kalian dijariahkan untuk bangun masjid, musola, madrasah, ataupun sekolahan, membangun jembatan, membangun jalan, ya, untuk kemaslahatan umat. Nah, misalnya gitu ya, mengajarkan ilmu. Nah, nanti kalian akan mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun kalian sudah meninggal dunia. Nah, itulah ya. Jadi harta kita tidak akan bermanfaat kecuali kalau digunakan untuk hal-hal yang baik. Kita akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau tidak digunakan untuk hal yang baik, maka akan sia-sia ya hidup kita. Untuk mengumpulkan harta akan menjadi sia-sia kalau tidak digunakan untuk kebaikan. Begitu ya anak-anak semuanya ya. Nah, misalnya ketika kita itu mendapatkan harta, ya kemudian kita gunakan untuk membiayai putra-putri kita ke pesantren, ya ke tempat-tempat pendidikan, ya di TPQ Madrasah Diniyah atau ke sekolahan-sekolahan untuk bekal hidup putra-putri kita semuanya nantinya. Ketika mempunyai ilmu tentunya nanti kehidupannya akan lebih baik begitu ya. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan amal jariahnya. Nah, apalagi kalau kita mengajar ya, menjadi seorang pendidik dimanapun kita berada, mungkin di sekolahan, di TPQ madrasah ataupun di pondok pesantren atau di perguruan tinggi yang menjadi dosen misalnya. Wah, luar biasa. Kita akan terus mendapatkan pahala yang mengalir tiada henti. Amin ya robbal alamin. Jadi harapan dari Pak Guru demikian. Nanti kalau kalian sudah besar, sudah saatnya bermasyarakat, kalian harus mau menjadi orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang mau menginfakkan harta kalian untuk kebaikan. Orang-orang yang mau mendidik putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sehingga kalian akan mendapatkan manfaat dari hidup kalian. Begitu anak-anak semuanya ya. Harapan dari Pak Guru. Semoga bisa tercapai semuanya. Kemudian cermatilah bacaan berikut. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Nah, itu ya, Allah Ta'ala itu Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Ketika menghendaki sesuatu, tinggal berfirman, kun. Nah, jadilah. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadi. Begitu ya. Tidak seperti kita manusia. Kalau manusia ingin sesuatu harus berusaha ya untuk membuatnya. Tidak tidak hanya mengucapkan saja, jadilah begitu saja ya. Enggak begitu. Manusia itu harus berusaha, harus mencari bahan-bahannya, harus mencari ilmunya, bagaimana tata cara membuat sesuatu. Ya misalnya membuat sebuah kursi, ya tentunya harus ada bahan-bahannya dulu. Mencari bahannya dari kayu misalnya, cari kayunya, setelah punya kayu, dirapikan, dihaluskan,
kemudian dibentuk. Nah, cara membentuknya bagaimana? Tentu ada ilmunya, begitu ya, anak ya. Kemudian nanti bentuknya bagaimana? Kursi pun bentuknya juga macam-macam. Ada yang diukir barang ya, luar biasa. Kalau yang diukir itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Apalagi kalau yang belum bisa. Nah, tentunya waktunya akan sangatlah panjang ya. Nah, kebanyakan orang tidak membuat kursi sendiri ya, kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kita punya uang, dengan bantuan orang lain, ada orang lain yang membuatkan kursi untuk kita. Kita menggantinya dengan uang, begitu ya. Nah, sebagai ucapan terima kasih telah dibantu untuk membuatkan kursi. Nah, begitu ya anak-anak semuanya ya. Jadi sebenarnya hidup kita di dunia ini semuanya itu adalah atas dasar saling tolong-menolong, gotong royong. Ada yang dengan tenaganya bisa membuatkan sesuatu untuk orang lain, ada yang dengan ilmunya bisa membuatkan sesuatu untuk orang lain, memberikan jasa, dan lain sebagainya. Misalnya jasa mengantarkan surat, ya tukang pos misalnya, ya tidak mungkin kita selalu mengantarkan surat kemana-mana mengantar sendiri ya, padahal kita punya aktivitas yang lain begitu. Nah, oleh karena itu ada yang membantu kita, yaitu Pak Pos. Nah, Pak Pos itulah yang membantu kita untuk mengantarkan surat. Nah, pada saat ini surat sudah nggak begitu banyak ya yang menggunakan jasa pos, karena sudah ada WA, sudah ada media sosial saat ini yang menggantikannya. Oleh karena itu, sekarang yang menjadi penyedia jasanya adalah jasa-jasa penyedia layanan media sosial ya, ada WhatsApp ya, ada Telegram, ada Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya. Luar biasa. Alhamdulillah kita semuanya dibantu banyak orang sehingga hidup kita menjadi mudah begitu ya. Berikutnya ini ada Asmaul Husna yang pertama As-Somad. As-Somadu. Anak-anak tahukah arti As-Somad? As-Somad artinya maha dibutuhkan, tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran. Betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan membantu. Itulah Allah Ta'ala adalah As-Somad yang memiliki asma As-Somad. As-Somad itu tempat meminta. Kita sebagai manusia, makhluk yang punya kekurangan, kelemahan, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya kita mengikuti takdirnya, mengikuti kehendaknya. Nah, oleh karena itu kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita diberi kemudahan. Kehidupan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dalam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maha kuasa Al-Muqtadir, maha menentukan, maha menentukan artinya segala sesuatu yang terjadi di alam ini, di kehidupan ini, apa yang terjadi pada kita semuanya itu mengikuti takdir dari Allah Subhanahu wa taala ini, karena Allah taala mempunyai sifat Al-Muqtadir ya, yang menentukan takdir kita.
Nah itu ya, ada takdir mubrom, ada takdir mu'alaq. Nanti kita akan mempelajarinya tentang takdir. Berikutnya al-muqaddim. Arti al-muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Jadi al-muqaddim, Allah taala itu maha mendahulukan. Artinya segala sesuatu yang sudah ada dari zaman dahulu itu ada sebab Allah taala itu ada, begitu ya. Sehingga yang lebih dahulu ada adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, begitu ya. Misalnya kita pada saat ini kenal adanya dinosaurus, manusia purba, begitu ya, hewan-hewan purba. Maka adanya hewan-hewan purba yang sudah lama ya, jutaan tahun yang lalu. Nah, itu Allah taala yang menciptakannya. Nah, karena Allah taala yang menciptakannya berarti Allah taala yang lebih dulu ada, begitu ya. Nah ini, tetapi bagi kita manusia-manusia purba itu lebih dahulu daripada kita. Hewan-hewan purba itu lebih dahulu daripada kita, begitu. Para nabi dan rasul lebih dahulu daripada kita. Nah, Allah taala maha mendahulukan. Artinya ada runtutan sejarahnya, ada runtutan ceritanya, runtutan kisahnya. Allah taala yang mengaturnya. Nah, begitu. Kita yang sedang pada saat ini hidup pada kesempatan zaman ini, ya. Jadi ada pendahulu-pendahulu kita semuanya. Itulah mengapa kita juga harus yakin bahwasanya ada sejarah, ada pendahulu-pendahulu kita semuanya yang harus kita teladani dari sisi baiknya. Hal-hal yang baik harus kita contoh, begitu ya, dari kisah-kisah apa yang terdahulu. Nah itu ya yang sangat penting bagi kita semuanya, mau mempelajari sejarah dan mengambil hikmahnya. Kemudian Al-Baqi, nama indah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Apa arti Al-Baqi? Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Ini Al-Baqi ya, maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Nah, manusia sampai saat ini sudah jumlahnya banyak sekali. Kita tidak bisa menghitungnya secara pasti. Ada yang sudah meninggal, ada yang saat ini masih hidup, ya. Nah, itu dia, ya. Manusia ada waktunya meninggal dunia. Kita semuanya juga suatu saat nanti akan meninggal dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang Maha kuasa, Allah taala akan tetap ada. Manusia akan mengalami kematian, manusia mengalami sakit, mengalami rusak badannya, tetapi Allah taala akan tetap kekal, abadi. Nah, inilah Al-Baqi. Sikap kebiasaanku, aku selalu berpikir dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi setiap hari. Kalian ya berusaha untuk selalu mengingatnya ya. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan.
Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala, Al-Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, dan Al-Muqaddim, serta Al-Baqi di atas? Jika sudah memahaminya, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Ini ya, kita harus memiliki sikap-sikap itu dulu. Harus memiliki sikap jujur, sungguh-sungguh, ya, disiplin, dan tanggung jawab. Dari situ nanti kita akan tumbuh berbagai macam sifat yang baik-baik. Mengakui sifat as-somad. Ayo anak-anak mengulang bacaan dan makna as-somad hingga hafal. Mengulang-ulang bacaan al-asmaul husna merupakan perbuatan mulia. Mengulang bacaan al-asmaul husna menjadi doa. Bukankah makna as-somad adalah yang maha dibutuhkan? Ya, ayat kedua Al-Quran surat Al-Ikhlas, yaitu Allahus Somad. Artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat as-somad. Sifat as-somad antara lain sebagai berikut: menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Berikutnya, mengakui sifat al-muqtadir. Bacalah berulang-ulang lafaz dan makna al-muqtadir hingga hafal. Arti al-muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah SWT yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah SWT. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernafas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah SWT udara untuk bernafas, tentunya kamu akan sesak nafas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa. Dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Cermati Al-Qur'an surat Yasin ayat 82 berikut ini. Nah, 36 ini adalah urutan surat Yasin di dalam Al-Qur'an, ya, nomor 36, surat yang ke-36 di dalam Al-Qur'an, yakni Yasin. Ayatnya 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu marilah kita terapkan sifat al-muqtadir. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang dan juga lainnya. Ya, masih banyak lagi ya. Kalian nanti bisa lebih mendalaminya, lebih banyak menggali dari sifat-sifat yang tadi kita pelajari. Mengakui sifat al-muqaddim. Ayo anak-anak, bacalah berulang-ulang bacaan dan arti al-muqaddim hingga hafal. Pahamilah makna al-muqaddim, yaitu Allah Maha mendahului. Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat al-muqaddim. Dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan juga merugikan orang lain. Nah, ini ada gambar ya, sedang belajar bersama. Nah, kalian juga tentunya senang ya kalau belajar bersama begitu dengan teman-teman ya, bisa saling membantu, bisa saling memberikan pengertian ya, bisa saling menyampaikan pendapat ya, bisa saling
memberikan referensi atau atas dasar pengalaman-pengalaman kalian, bisa kalian itu menyampaikan pengalamannya. Kemudian jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Waktunya belajar, kalian harus belajar ya. Jangan sampai kalian itu tidak mau belajar ya. Sayang kalau kalian nggak mau belajar. Karena manusia hidup di dunia ini pada hakikatnya adalah untuk beribadah. Sedangkan ibadah itu harus punya ilmunya. Nah, kalau kalian nggak mau belajar, ya bagaimana mau beribadah, kan begitu ya anak-anak ya, harus mau belajar. Dan yang namanya ibadah itu tidak hanya sholat, iya kalian harus memahaminya. Tidak hanya sholat ibadah itu, banyak sekali ibadah-ibadah selain sholat ya. Oleh karena itu kalian harus belajar, harus mau mengaji. Nanti kalian juga sebagian harus ada yang mau belajar di pesantren ya. Iya, harus ada yang menjadi generasinya para kiai, bunyai, harus ada. Iya, semuanya begitu. Nanti kalau ada yang punya kesempatan untuk belajar di pondok pesantren, kalian harus semangat, mau ya belajar di pesantren, biar nanti tambah ilmu, banyak mengajinya di sana. Kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Mengakui sifat al-baqi. Ayo anak-anak, bacalah berulang-ulang bacaan dan makna al-baqi hingga hafal. Pahamilah makna al-baqi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam, tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal, dengan sinarnya yang panas, tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap. Bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Kalau matahari pagi terbit, siang bersinar dengan terangnya, sore tenggelam. Nah, hilang ya. Sehingga tidak pantas disebut Tuhan. Masa Tuhan hilang begitu ya? Bulan pun begitu. Ketika malam bulan itu terbit, ia muncul menerangi kegelapan malam. Tapi begitu pagi hari, bulan itu hilang, ya tenggelam. Sehingga bulan pun tidak pantas disebut Tuhan. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar atau banjir yang datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Berarti segala harta benda kemewahan di atas dunia ini tidak kekal, karena hidup kekal hanyalah di akhirat. Berikut contoh ketidakkekalan manusia. Ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua renta dan mati. Nah itu ya. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan bumi. Tak terasa kalian juga sudah kelas 6 ya. Padahal kalian masih ingat ya pada saat masuk ke sekolahan masih kelas 1 dulu. Wah, ternyata sekarang sudah kelas 6. Itulah ya kehidupan ini. Ternyata begitu cepat. Iya, rasanya begitu cepat. Pak Guru juga begitu. Tak terasa. Padahal pada saat kecil masih ingat begitu ya. Ketika TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ternyata sekarang sudah umurnya sekian ya, sudah banyak begitu. Itulah kehidupan dunia ini ternyata hanya sebentar. Sangat cepat kehidupan kita itu. Sikap kebiasaanku, aku selalu menerapkan sifat-sifat as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya mengambil hikmah dari Asmaul Husna ini, begitu ya, apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya nanti kalian ada tugas ya anak-anak ya. Ya ini ringkasannya samalah seperti tadi ya, ini hanya ringkasan saja.
Kalian hafalkan as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, al-baqi. Seperti tadi ya, dihafalkan apa artinya. Ya. Nah, kemudian kalian nanti tugas di rumah, kalian menulis ini. Jawablah soal di bawah ini dengan benar dan tepat. Jelaskan mana as-somad, jelaskan mana al-muqtadir, jelaskan makna al-muqaddim, jelaskan makna al-baqi. Ya. Ya, nanti kalau kalian agak sulit, video ini nanti bisa dihentikan dulu ya, untuk kalian tulis dulu. Setelah ditulis, ya ini termasuk ini, yang B dan C ini ya anak-anaknya. Tanggapilah pernyataan di bawah ini dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah nih, kalian centang di sini. Misalnya begini, ya mana sih pensilnya? Nah, ini. Aku memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. S itu setuju, KS itu ini KS ya, S ini KS itu kurang setuju ini ya keterangannya ya. S setuju, KS kurang setuju, TS itu tidak setuju. Aku mohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicentang. Nah, begitu ya. Aku meyakini Asmaul Husna. Setuju. Nah, dicentang. Aku mengerjakan sholat tepat waktu. Setuju, begitu ya. Ya, aku percaya tidak ada yang abadi di dunia ini. Percaya ya, semuanya mengalami kehancuran. Semuanya mengalami kerusakan ya. Besi yang begitu kuatnya saja lama-lama kropos ya, lama-lama juga besi mengalami kehancuran begitu. Aku percaya tiap manusia akan mati. Ya, percaya dong. Ya, nah itu ya. Nanti kalian tulis di buku kalian. Bisa di-screenshot dulu ini ya nanti ya. Nanti kemudian kalian tulis di buku kalian. Nanti kemudian kalian kerjakan ya tugasnya. Yang harus dicentang ya dicentang. Ini dijelaskan ya dijelaskan. Ya yang B ya. Yang B dan yang C. Nah, begitu anak-anak semuanya. Jangan lupa nanti kalian mengerjakan tugasnya ya agar kalian bisa mendapatkan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya di dunia juga kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dari Pak Guru cukup sekian ya. Marilah kita membaca surah Al-Asr untuk mengakhiri kegiatan belajar kita ya. Al-Asr itu artinya waktu. Wal-asri demi waktu begitu ya. Mengapa kita punya tradisi untuk membaca surah Al-Asr setiap akhir kegiatan kita untuk mengingatkan diri kita bahwasanya waktu itu sangatlah penting, begitu ya. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Asr untuk mengakhiri kegiatan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak semuanya. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kalian mendapatkan kesuksesan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.